Bisa juga menggunakan baterai. Nah, di sini baterainya menggunakan 2. Baterai yang dipakai adalah NPF 550, 570, 960 dan 970, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai mobile kalau menggunakan baterai, tapi kalau di studio bisa menggunakan Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan A di sini. Di video kali ini akan membahas tentang lampu Viltrox WeLight Sprint 20 RGB. Nah, lampu ini biasanya dipakai oleh videographer pada saat keadaan low light. Lampu ini sangat berguna sekali untuk menerangi subjek atau objek agar tidak gelap. Bagaimana cara mengaktifkan lampu ini agar semua fungsi-fungsinya bisa dipergunakan. Yang pertama kita lihat dulu fitur-fitur apa aja yang ada di sini. Yang pertama ada tombol on off. Ini adalah tombol power. Kemudian ada juga untuk pengaturan dari beberapa fitur display yang ada di sini. Lalu ada tombol menu. Tombol ini adalah untuk memilih fitur-fitur yang ada di lampu ini. Ada lubang jack power. Nah, di sini bisa digunakan melalui listrik dengan menggunakan adaptor ini. Bisa juga menggunakan baterai. Nah, di sini baterainya menggunakan 2. Baterai yang dipakai adalah NPF 550, 570, 960 dan 970, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai mobile kalau menggunakan baterai, tapi kalau di studio bisa menggunakan listrik dengan adaptor ini. Oke, kita coba bagaimana cara mengatur pencahayaan dari WeLight Sprint 20 RGB ini. Lihat dulu spesifikasinya apa aja, karena ini kelihatannya agak besar ya, dan menurut saya ini cukup untuk videographer. Ini color temperaturnya itu sekitar 2500 sampai 8500 Kelvin. Brightness-nya dari 0% sampai 100%. Kemudian powernya itu 30 watt, continuous light-nya itu sampai 100% ya lifetime-nya. Di 48.000 mAh. Ada grup-grupnya. Grupnya itu ada 6 grup, terdiri dari A, B, C, D, E, F. Kemudian channelnya itu ada 19 channel. DC adapternya ini powernya sekitar 18 volt, 2 ampere. Dimensi dari lampu LED ini sekitar 26 cm. Lebarnya 20 cm dan tebalnya itu sekitar 3 cm. Teman-teman, kita coba untuk menghidupkan lampu ini, kemudian kita coba fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Fungsinya untuk apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap cahaya lampu ini. Pertama, kita harus connect kabel adaptor ini ke lubang jack adaptor. Masukkan adapter colokan ini atau konverter colokan, karena dia bentuknya seperti ini, jadi kita harus ada inverternya. Tapi ini dalam pembeliannya udah ada dalam satu paket, teman-teman. Oke, cara masukkannya begini. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, kita tinggal sambungkan ke
listrik PLN. Kita coba untuk menghidupkan lampunya. Nah, untuk membuat dia berdiri, sebaiknya menggunakan tripod kecil ini ya. Ini juga bisa dipasang di light stand, teman-teman. Nah, kita coba lihat ke sana. Karena terlalu terang ya. Saya coba untuk diarahkan ke arah sana ya, teman-teman. Ke arah berlawanan dengan saya karena nanti muka saya terang sekali, teman-teman. Teman-teman bisa lihat terangnya seperti apa. Nah, sebenarnya ini ada juga dudukannya, teman-teman nih. Kalau teman-teman mau pakai ini bisa dipakai di light stand, teman-teman. Nanti kita coba ya, ini duduk di light stand. Sementara saya pakai untuk tripod kecil dulu untuk mencoba fitur-fitur yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada display. Di display ini ditunjukkan mode-mode dari pencahayaan lampu ini. Yang pertama adalah mode CCT atau CCT ya. Mode ini adalah mode nilai Kelvin. Nah, di sini bisa lihat ini ada nilai Kelvin, teman-teman. Nah, nilai Kelvin ini adalah perubahan warna. Makin tinggi nilai Kelvinnya, maka cahayanya akan makin putih. Tapi makin rendah nilainya, maka akan semakin memerah. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, kalau mau menaikkan menurunkan nilai Kelvin ini, kita harus pencet pemutar ini, teman-teman. Nah, dia akan berubah kelap-kelip. Artinya ini yang bisa dirubah. Kita coba ya. Untuk menaikkan atau menurunkan nilai Kelvinnya, teman-teman. Kita coba naikkan nilai Kelvin. Maksimal 8.500, teman-teman bisa lihat di sini ya. Cahayanya putih. Kemudian kalau kita mau menurunkan nilai Kelvinnya, kita pencet lagi sampai dia bergerak. Lalu turunkan lagi. Teman-teman bisa lihat perubahan warnanya jadi agak merah dengan nilai Kelvin 2500. Tapi kalau dinaikkan, kita pencet lagi. Sampai 8.500, maka ini akan putih ya. Brightness-nya atau kecerahannya teman-teman bisa pencet lagi. Nah, 2 kali pencet sampai dia kelap-kelip, baru teman-teman bisa menurunkan kecerahannya seperti ini. Kecerahannya turun, makin lama makin turun, turun lagi sampai dia 0 seperti apa. Nah, mati teman-teman. Kalau dia 0 mati. Kita coba naikkan lagi. Dia akan balik ke cerahannya itu ke 100% dan cerah sekali, teman-teman. Oke, itu untuk fitur CCT atau mode CCT. Sekarang kita merubah ke mode HSL. HSL ini kita bisa merubah warna sesuai kita. Warnanya akan semakin
cerah ya, semakin muda warnanya. Kita terus sampai dia 360 derajat teman-teman. Lihat perubahan warnanya, warna lampunya. Setelah 360 derajat, dia akan kembali lagi ke asal teman-teman. Lingkaran warnanya itu sampai 360 derajat. Kemudian selanjutnya ada fitur RGB teman-teman. Nah RGB ini teman-teman bisa atur warna-warna di sini teman-teman. Ada red, green, blue, white, yellow. Coba kita atur ya. Pertama kita atur greennya dulu. Lihat perubahannya teman-teman. Nah, dia berubah ya teman-teman. Sampai 100 deh maksimal. Kemudian kita bisa rubah lagi rednya merah. Maka terjadi perpaduan antara hijau, merah, dan biru. Nah, warnanya jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya warnanya seperti apa. Oke. Jadi kira-kira itu teman-teman. Untuk cara mengatur mode RGB-nya. Selanjutnya ada mode scene. Scene itu adalah mode efek. Jadi di sini ada beberapa mode efek yang teman-teman bisa pilih. Baik itu mode untuk firework, mode untuk ambulan, mode untuk polisi, dan lain-lain ada di sini semua teman-teman. Nah teman-teman tinggal bisa pilih di sini. Kecepatannya bisa dipilih, bisa pelan-pelan, kemudian normal, lihat kelap klipnya ya, efek kelap klipnya, slow. Nah ini yang cepatnya teman-teman. Nah ini normal teman-teman. Ini untuk yang slow-nya atau yang pelan kelap klipnya. Nah, lalu ini ada scene. Scene ini ada beberapa scene kita bisa gunakan. Yang pertama misalnya seperti ini. Scene-nya, efeknya. Kemudian yang kedua, efek ini. 28, 29. Jadi hanya 29 efek teman-teman. Lampu ini juga bisa diatur dari remote. Kalau teman-teman aktifkan remote ini, kita tinggal pencet. Ini ada fitur power, kemudian ada fitur group dan channel, ada juga fitur modenya, fitur menurunkan, dan fitur menaikkan. Untuk mengatur ini, supaya ini klop teman-teman, teman-teman harus lihat di channel dan grupnya. Kalau channel atau grupnya beda, teman-teman nggak akan bisa mengaktifkan lampu ini dari remote. Jadi kita harus sesuaikan dulu teman-teman. Kalau lihat di sini channelnya channel 3, di sini 1, maka dia nggak bisa mengaktifkan. Teman-teman lihat kan nggak bisa. Nah cahayanya tetap ya. Jadi kita harus atur dulu ini teman-teman. Kita bisa atur di lampunya atau kita bisa atur di remote-nya. Kalau kita mau atur remote-nya kita tekan dulu lama. Nah, kemudian baru kita sesuaikan. Itu angka 3, maka kita harus 3. Oke. Kita bisa lihat teman-teman dia berubah. Nah, di sini bisa kita atur teman-teman.
Jadi misalnya untuk kecerahannya ini 41, kita coba naikkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sampai 100%. Saya turun bisa naik. Cahayanya bahkan bisa dimatikan dari remote. Biasanya lampu ini dipasang di light stand, bukan di tripod kecil seperti ini ya teman-teman. Kita coba pasang di light stand. Seperti ini teman-teman. Coba nyalakan. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Melalui remote juga bisa teman-teman atur. Contohnya kita lihat modenya dulu. Nah, mode ini teman-teman, lihat terang sekali. Kita bisa turunkan teman melalui remote ini ya. Cahayanya agar tidak terlalu terang. Nah, ini biasanya untuk videografer atau fotografer dia memakai Kelvin aja. Dia nggak akan memakai RGB. Karena RGB itu warna-warni, biasanya hanya untuk background. Oke teman-teman, demikian tutorial bagaimana cara mengaktifkan lampu LED Viltrox WeLight Spread 20 RGB. Lampu ini sangat bagus ya untuk videografer, terutama untuk di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Sekian teman-teman, wassalam.